Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Putri Juniarti Muzainah, NIM 12016126 dari kelas 3B Akuntansi Syariah, mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen, dosen pengampu Bapak Adi Mursalin. Saya menghadiri Zoom. Setiap ada Zoom alhamdulillah saya mengikuti. Alasan saya menghadiri kuliah Islamic Marketing dan Manajemen ini untuk menambah wawasan saya tentang materi yang disampaikan sehingga saya dapat mempraktekannya di kehidupan sehari-hari. Saya selalu membuat video tentang materi yang sudah disampaikan seperti tentang cara meningkatkan nilai pelanggan, apa itu perilaku konsumen, ekuitas merek dalam Islam, dan juga banyak ayat-ayat yang saya pelajari ketika melakukan video record. Setelah ujian tengah semester, saya tidak pernah menjawab soal-soal yang diberikan dikarenakan pada saat ingin menjawab selalu didahulukan oleh teman-teman saya. Kesan saya mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen sangat baik. Saya juga mendapatkan banyak sekali ilmu yang tentunya akan berguna bagi saya ke depannya. Dan dengan mengikuti mata kuliah ini, saya dapat lebih memahami materi yang diberikan dikarenakan tugasnya adalah diskusi dan juga kita disuruh mengulang materi dengan menjelaskan ulang melalui tugas video record YouTube. Di dalam Islamic Marketing dan Manajemen ini, saya diajarkan mengenai untuk cara melakukan kegiatan analisis, perencanaan, dan pengendalian atas produk dan jasa. Selain itu juga dapat mengenali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perusahaan dalam kegiatan memasarkan produk. Saya ingin mendapatkan nilai A karena saya sudah melakukan semua kewajiban saya dengan baik di dalam mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen ini. Saya selalu mengikuti mata kuliah Islamic Marketing dan Manajemen tepat waktu dan selalu aktif dalam mengumpulkan tugas tepat pada waktunya. Isi kandung arti dari ayat surah Ar-Ra'd ayat 21 yaitu wallazina yasilu ma amarallahu bihi ayyusala wa yakshawna rabbahum wa yakafuna su'al hisab. Artinya, dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Kandungan surah Ar-Ra'd ayat 21 ini yaitu orang-orang yang menjalankan perintah Allah untuk menyambung tali silaturahmi, yaitu silaturahmi dan lainnya. Mereka takut kepada janji terhadap Tuhannya sehingga mereka tidak durhaka, maka takut kepada hisab yang buruk sehingga mereka mengkoreksi diri mereka sendiri sebelum mereka dihisab. Arti dari surah An-Nisa ayat 9 yaitu dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekitarnya kepada mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendak mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Isi kandungan surah An-Nisa ayat 9 ini yaitu dan hendaklah takut kepada orang-orang yang seandainya meninggal dan meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang masih kecil atau lemah, yang mereka takutkan mengalami kezaliman atau tak terurus, maka hendaknya mereka selalu merasa diawasi oleh Allah dalam memperlakukan orang yang berada di bawah tanggungannya dari anak-anak yatim dan anak-anak lainnya, yaitu dengan cara menjaga harta benda mereka, mendidik mereka dengan baik, dan
menyingkirkan segala gangguan dari mereka dan hendaklah berkata kepada mereka dan ucapan yang sejalan dengan semangat keadilan yang baik-baik. Dalam surah An-Nisa ayat 29 yaitu artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah engkau saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Isi kandungan ayat surah An-Nisa ayat 29 ini yaitu, wahai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya serta melaksanakan syariatnya, tidak halal bagi kalian untuk memakan harta sebagian kalian kepada sebagian yang lainnya tanpa didasari hak, kecuali telah sejalan dengan syariat dan penghasilan yang dihalalkan yang bertolak dari adanya saling ridho dari kalian. Dan janganlah sebagai kalian membunuh sebagian yang lain. Akibatnya kalian akan membinasakan diri kalian dengan melanggar larangan-larangan Allah dan maksiat-maksiat kepadanya. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepada kalian dalam setiap perkara yang Allah memikirkan kalian untuk mengerjakannya dan perkara yang Allah melarang kalian melakukannya. Arti surah An-Nisa ayat 58 yaitu, sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanatmu kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaknya kamu menetapkan dengan adil. Sungguh Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu, sungguh Allah Maha mendengar, Maha melihat. Isi kandungan surah An-Nisa ayat 5 yaitu, dan janganlah kalian memberi orang yang tidak baik dalam mengatur harta mereka, karena masih kecil, boros, dan masih lemah akalnya. Harta-harta yang digunakan untuk mencukupi kehidupan mereka, maka mereka memberi balasan dari harta mereka berupa rezeki untuk membelanjakannya untuk diri sendiri. Ucapkanlah perkataan yang baik kepada mereka dan berilah mereka janji yang bagus dengan memberi dorongan mereka ketika dewasa. Selanjutnya, bisnis selalu memegang peranan penting di dalam kehidupan sosial dan ekonomi manusia sepanjang masa. Keterlibatan manusia muslim di dalam dunia bisnis bukanlah suatu fenomena baru. Kenyataan tersebut telah berlangsung sejak 14 abad yang lalu. Hal tersebut tidak mengejutkan karena Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis. Rasulullah sendiri telah terlibat di dalam kegiatan ini selama beberapa tahun. Sementara itu, Al-Quran yang merupakan suatu petunjuk yang sempurna telah memberikan pedoman yang fundamental di masa jawaban untuk setiap permasalahan dan ditemukan, termasuk masalah-masalah yang berhubungan dengan dunia bisnis. Di dalam sistem CRM juga memiliki fungsi yang harus ditetapkan, diantaranya yaitu sebagai menetapkan falsafah yang berorientasi pada pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi faktor penting bagi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, membangun proses pelayanan terhadap pelanggan secara maksimal. Yang keempat, mengadopsi pengukuran berdasarkan sudut pandang dari customer. Yang kelima, menyediakan dukungan kepada customer secara penuh. Yang keenam, menangani berbagai keluhan yang berasal dari pelanggan. Yang ketujuh, melakukan pencatatan terhadap setiap aspek penjualan. Yang ke-8, membuat informasi berkaitan dengan pusat layanan dan penjualan dari customer. Manfaat CRM itu sendiri yaitu mendorong loyalitas pelanggan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional kerja. Yang ketiga, mengurangi biaya produksi. Yang keempat, meningkatkan time to market. Yang kelima, mendapatkan pendapatan secara optimal. Adapun dimensi customer relationship management atau CRM diantaranya itu identifikasi pelanggan atau customer identifikasi. Yang kedua, membangun daya tarik terhadap pelanggan atau customer
Yang ketiga, mempertahankan pelanggan yang ada. Yang keempat, pengembangan pelanggan. Faktor pribadi juga dapat mempengaruhi perilaku konsumen. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi perilaku pembelian pribadi adalah gaya hidup, status ekonomi, pekerjaan, usia, kepribadian, dan harga diri. Bagaimana sikap konsumen mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli suatu produk? Yaitu contohnya dari sikap yang mempengaruhi perilaku konsumen ketika saya ingin membeli makanan pada suatu merek dan saya baru pertama kali membelinya dan ingin mencoba apakah makanan tersebut enak atau tidak. Lalu ada pelanggan lain yang berkata bahwa makanan tersebut tidak enak. Hal itu langsung membuat saya yang awalnya ingin membeli menjadi tidak jadi untuk membelinya. Proses keputusan pembelian merupakan proses di mana konsumen melewati 5 tahap, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian, yang dimulai jauh sebelum pembelian aktual dilakukan dan memiliki dampak yang lama setelah itu. Dalam surah Al-A'raf ayat 31, artinya hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Maka makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Isi kandungan ayat tersebut yaitu ayat ini menjelaskan bahwa kita harus pastikan diri kita ketika akan melaksanakan sholat berada dalam kondisi berhias sesuai dengan syariat dengan mengenakan pakaian yang menutup aurat, memperhatikan kebersihan dan kesucian dan lain sebagainya. Makan dan minumlah dari barang-barang yang baik yang dikarunia Allah kepada kalian dan janganlah kalian melampaui batas kewajaran dalam hal itu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas dan berlebihan dalam makanan dan minuman dan hal lainnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 168 artinya yaitu hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Isi kandungan ayat tersebut yaitu wahai manusia, makanlah dari rizki Allah yang Dia halalkan bagi kalian yang terdapat di bumi dan dalam keadaan bersih dan bukan najis, yang bermanfaat dan tidak memadorotkan, dan janganlah kalian mengikuti jalan-jalan setan dalam penetapan halal dan haram, bid'ah serta maksiat-maksiat. Sesungguhnya ia adalah musuh kalian yang amat nyata permusuhannya. Selanjutnya dalam surah Asy-Syu'ara ayat 181 sampai 183 itu isi kandungan ayat ketiga ayat tersebut menjelaskan Syu'aib berkata kepada mereka, yaitu orang-orang yang suka mengurangi takaran dan timbangan, sempurnakanlah takaran bagi manusia, takaran yang penuh bagi mereka, dan janganlah kalian mengurangi hak-hak manusia, dan timbanglah dengan timbangan yang adil lagi lurus. Dan janganlah kalian mengurangi hak manusia sedikit pun dalam takaran, timbangan, dan lainnya. Dan janganlah kalian melakukan sebagai macam kerusakan di muka bumi dan dengan berbuat syirik, pembunuhan, perampasan, dan meneror manusia serta melakukan perbuatan maksiat-maksiat. Dalam surah Al-Anbiya ayat 105 isi kandungan ayat tersebut yaitu dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur, yakni kitab Zabur yang telah diturunkan oleh Allah atau sesudah adanya peringatan. Yang dimaksud adalah umul kitab atau Al-Quran yang telah ada di sisi Allah, yakni Loh Mahfuz, atau bahwasannya bumi ini, yakni bumi surga, diwariskan kepada hamba-hambaku yang soleh, yakni siapa saja di antara hamba-hambaku yang soleh. Dalam surah Ad-Duha ayat 9 isi kandungan ayat tersebut yaitu maka janganlah engkau
berbuat buruk terhadap anak yang ditinggalkan mati ayahnya ketika kecil, dan janganlah engkau rendahkan dia. Surah Ad-Duha ayat 10, isi kandungan ayat tersebut yaitu, dan terhadap orang yang meminta bantuan dan sedekah, janganlah kamu mencacinya, namun berilah dia bantuan atau tolaklah dia dengan lembut dan sopan. Perilaku konsumen adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya uang, waktu, dan tenaga mereka yang mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Sedangkan ekuitas merek yaitu sebagai aset dan juga kepercayaan merek yang berhubungan dengan suatu brand tertentu, baik itu nama ataupun simbolnya, yang mampu mengubah nilai yang diberikan atas suatu produk, barang atau jasa, baik itu untuk pihak pemasar maupun untuk pihak pelanggan. Ekuitas merek yang tinggi memberikan sejumlah keunggulan kompetitif, antara lain yaitu, yang pertama, perusahaan akan menikmati penurunan biaya pemasaran karena tingkat kesadaran konsumen dan loyalitas konsumen yang tinggi. Yang kedua, perusahaan akan memiliki tujuan dagang yang dalam berunding dengan para distributor dan pengecer karena ada maksud untuk menjual merek tersebut. Yang ketiga, perusahaan dapat mematok harga yang lebih tinggi dibandingkan para pesaing. Yang keempat, perusahaan dapat dengan mudah meluncurkan perluasan merek karena nama merek mempunyai kredibilitas yang tinggi. Dalam surat yang mendukung pemberian nama atau merek ialah surah Al-Baqarah ayat 31, yang isi kandungan ayat tersebut yaitu sebagai penjelasan keutamaan Nabi Adam alaihissalam. Allah mengajarkan kepada nama-nama segala sesuatu, kemudian menunjukkan objek-objek tersebut di hadapan para malaikat, malaikat sembari berfirman kepada mereka, beritahukanlah kepadaku nama-nama semua objek yang ada itu, jika memang berkata benar bahwa kalian lebih pantas dijadikan khalifah di muka bumi daripada mereka. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembelian konsumen antara lain yaitu, yang pertama, faktor pribadi. Faktor ini termasuk minat dan pendapat seseorang sebagai konsumen. Yang kedua, faktor psikologis. Faktor ini meliputi respons individu berdasarkan persepsi dan sikapnya terhadap kampanye. Yang ketiga, faktor sosial. Faktor ini meliputi pengaruh lingkungan terhadap pengaruh sosial terhadap keputusan konsumen. Topik yang dijelaskan dalam video YouTube ini adalah proses pengambilan keputusan konsumen dalam pembelian. Materi yang ada di dalam video yang pertama membahas mengenai tahap-tahap pengambilan keputusan dalam pembelian, kendala apa saja yang terdapat dalam pengambilan keputusan, dan faktor yang mempengaruhi konsumen dalam pengambilan produk. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idza hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.